Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 20 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysir Al-Karimir Rahman min tafsiri Al-Kalamil Mannan yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkan kami, ya Allah, jalan yang lurus. Qala rahimahullah, ay dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratil mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukkanlah kami dan bimbinglah kami dan berikan kepada kami taufik ke jalan yang lurus. Wa huwa at-tariqul wadhihu al-musilu ila Allah wa ila jannati. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas yang menyampaikan kepada Allah dan yang mengantarkan ke surganya. Wa huwa ma'rifatul haqq wal amalu bih. Jalan yang lurus adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Assalamualaikum. Jalan yang lurus
adalah ma'rifatul haqq, mengetahui kebenaran, mempelajarinya. Wal amalu bih, dan mengamalkannya. Fahdina ila sirat wahdina fis sirat. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Wahdina fis sirat. Ya Allah, tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk kepada Allah agar dibimbing menuju jalan yang lurus. Dan kita juga meminta kepada Allah agar dibimbing supaya istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian penulis berkata, fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Petunjuk menuju jalan yang lurus adalah memeluk agama Islam, masuk ke dalam agama Islam, dan meninggalkan agama-agama yang lain selain Islam. Ini adalah al-hidayatu ila sirat. Kemudian penulis berkata, wal hidayatu fis sirat, dan hidayah di jalan yang lurus, tashmalul hidayata li jami'i at-tafasilid diniyah ilman wa amalan. Adapun hidayah di atas sirat mencakup semua hidayah yang berhubungan dengan agama, baik itu ilmu ataupun amal. Jadi hidayah di jalan yang lurus adalah hidayah meminta ilmu dan meminta amal. Jadi menurut Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, hidayah terbagi menjadi dua. Al-hidayatu ila sirat, itu hidayah menuju jalan yang lurus adalah masuk ke dalam agama Islam, beragama Islam, dan meninggalkan agama-agama yang lain. Adapun hidayah di jalan yang lurus adalah hidayah ilmu dan hidayah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kemudian Al-Imam berkata, fahadad du'a'u min ajma'il ad'iyah wa anfa'iha lil 'abdi. Doa ini adalah doa yang paling luas maknanya dan paling bermanfaat untuk hamba. Walihada wajaba 'alal insan an yad'ullaha, maka dari itu diwajibkan kepada manusia, kepada kaum muslimin, an yad'ullaha bihi fi kulli raq'atin min salatihi li daruratihi ila dalik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk membaca doa ini, doa yang paling luas kandungannya, doa yang paling bermanfaat
bagi kaum muslimin, maka Allah mewajibkan kepada kita untuk berdoa. Dengan doa ini di dalam setiap rakaat dari salat kita, li daruratihi, karena doa ini adalah doa yang sangat darurat bagi kaum muslimin. Wa hada as-siratul mustaqim huwa, dan jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ulama salaf mengartikan as-siratal mustaqim dengan penafsiran yang banyak, yang kesimpulannya sama. Di antaranya ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah Al-Quran. Jalan yang lurus adalah Al-Quran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menafsirkan as-siratal mustaqim huwa kitabullah. Di antara tafsir as-siratal mustaqim huwa as-sunnah, jalan yang lurus adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara jalan yang lurus yang ditafsirkan oleh para salaf adalah as-sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Jalan yang lurus adalah as-sahabat, itu kita mengikuti petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fiha al-hidayatu hidayatan. Hidayah, petunjuk, terbagi menjadi dua. Al-hidayatu hidayatan. Hidayah, petunjuk, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Yang kedua adalah hidayatu at-taufiq. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Hidayah al-irsyad adalah hidayah ilmu yang bermanfaat. Hidayah al-irsyad adalah hidayah ilmu yang bermanfaat. Kemudian hidayatut taufiq, yang kedua adalah hidayatut taufiq, adalah hidayah petunjuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayatul irsyad, hidayah ilmu, hidayah mengetahui. Kemudian yang kedua adalah hidayatut taufiq, hidayah mengamalkan ilmu yang diketahui. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran al-hidayatu biyadillah. Hidayah, petunjuk itu di tangan Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang diberi petunjuk oleh Allah,
tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha ahammiyatud du'a, ahammiyatu ad-du'a li talabil hidayah, pentingnya doa untuk meminta petunjuk. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, supaya ilmu kita lebih bermanfaat, mintalah petunjuk kepada Allah. Jangan langsung bertanya, jangan langsung membuka kitab, tetapi mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik, diberi petunjuk oleh Allah menuju ilmu yang bermanfaat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila menjumpai kesulitan di dalam sebuah permasalahan, beliau pergi ke masjid yang tua, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa. Ya muallima Ibrahim alimni, wahai yang mengajarkan Nabi Ibrahim, alimni, wa ya mufahhima Sulaiman fahimni, wahai yang memahamkan Sulaiman, berikan pemahaman kepadaku. Jadi apabila ada permasalahan yang sulit, otomatis kita membuka kitab, atau kalau tidak kita bertanya kepada seorang ustadz atau bertanya kepada seorang syekh atau yang lainnya. Ini bagus. Tetapi lebih utama lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membuka kitab. Sebelum bertanya, meminta kepada Allah. Karena yang memiliki petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran pentingnya berdoa, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang kita ketahui bermanfaat, supaya kita tidak tersesat dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha ahammiyatud du'a lithabati 'ala sirat, pentingnya doa, meminta istiqamah di atas jalan yang lurus. Jadi kita meminta ilmu yang bermanfaat. Setelah kita mengetahui ilmu yang bermanfaat, kita meminta istiqamah, kita meminta amal dan meminta istiqamah di atas jalan yang lurus. Maka kita membaca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha wujubu talabil ilm, wajib mempelajari ilmu agama. Jadi tidak mungkin kita mengetahui jalan yang lurus dengan bertapa atau dengan bersemedi, tapi harus dengan belajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah memahamkannya kepada urusan agama. Memahamkannya dengan apa? Dengan memudahkan dia belajar agama. Setelah dimudahkan belajar, dimudahkan untuk memahami perkara-perkara agama. Dari ayat ini terdapat pelajaran fiha wujubul istiqamah ala sirat. Wajib istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fiha anna sabilal haqq wahid wa anna subulal batil katsirah. Dari ayat ini terdapat pelajaran jalan yang benar hanyalah satu, dan jalan-jalan yang batil banyak cabangnya. Jalan yang benar hanyalah satu, lurus, tidak berbelok-belok. Dan jalan yang batil katsirah, wa anna subulal batil katsirah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman faqala hadhihi sabilullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris jalan yang lurus panjang. Lalu beliau bersabda, "Hada sabilullah." Ini adalah jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis yang banyak samping kanannya dan samping kirinya, jalan yang pendek banyak. Kemudian beliau berkata, wa hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang sesat, pendek, banyak, munharif. Kemudian beliau bersabda, ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaihi. Di atas jalan yang banyak tadi terdapat syaitan yang mengajak manusia ke jalan yang sesat tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang batil, jalan-jalan yang sesat. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fiha anna sabilal haqq mabniyun ala sidqi wal wuduh. Dari ayat ini terdapat pelajaran jalan yang benar mabniyun, dibangun di atas kejujuran.
Jalan yang benar dibangun di atas kejujuran, mabniun 'alas sidqi wal wuduh, dan dibangun di atas perkara yang jelas. Al-haqqu wadih, yang benar itu jelas, terang, jujur. Fiha wa anna subulal batil mabniyatun 'alal kadhibi war raibi wal ahwa. Adapun jalan-jalan yang sesat dibangun di atas dusta, dibangun di atas keraguan, serta dibangun berdasarkan hawa nafsu belaka. Maka lihatlah mereka yang mendahulukan hawa nafsunya, mereka yang mendahulukan kebohongannya, Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Namun siapa yang jujur, prinsipnya dibangun di atas kejujuran, prinsipnya dibangun di atas perkara yang jelas, wadih, al-haqqu bayyin, hak itu jelas, terang, dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas perkara yang jelas. Sedangkan kebatilan dibangun di atas kedustaan, dasarnya hadis-hadis yang palsu, pedomannya ucapan-ucapan yang tidak jelas, dipenuhi dengan keraguan dan juga hawa nafsu. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hassu 'alal mudawamah fil a'mali shalihah, anjuran untuk terus-menerus di dalam mengerjakan amal saleh. Al-hassu 'alal mudawamah, anjuran untuk mudawamah di dalam mengamalkan amal yang saleh. Dari ayat ini terdapat pelajaran fiha at-tahdhiru minar ruju' ilal kufri wal ma'asi ba'dal hidayah, peringatan keras dari kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesesatan dan kemaksiatan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran peringatan keras dari kembali kepada kekufuran dan kesesatan serta kemaksiatan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami, janganlah engkau tergelincirkan hati kami, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmatmu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi karunia. Kemudian ayat berikutnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang yang dilaknat dan dimurkai, serta tidak pula jalan orang-orang yang tersesat. Al-Imam Al-Muallif rahimahullah berkata tentang firman Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka, ay minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, yaitu jalannya para nabi dan orang-orang yang siddiq, wasyuhada, jalan orang-orang yang gugur di jalan Allah, was-salihin, serta jalan orang-orang yang saleh. Ghairi siratil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka, alladzi araful haqq wa tarakuhu, yaitu orang yang mengetahui kebenaran lalu meninggalkannya. Kal yahudi wa nahwihim, seperti orang Yahudi dan yang lain. Jadi orang Yahudi dan yang semisalnya, mereka mengetahui kebenaran lalu meninggalkannya. Wa ghairi siratid dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat, alladzina tarakul haqq ala jahlin wa dhalal, yaitu mereka yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan, kan nasara wa nahwihim, seperti orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah ghairil maghdubi alaihim, maka beliau berkata al-yahud, bukan jalan orang yang dimurkai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah al-yahud. Jadi orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Ciri-ciri mereka adalah mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Kemudian Nabi SAW ketika membaca firman Allah waladdallin, beliau berkata an-nasara, yaitu orang-orang yang tersesat, yang beramal dan beragama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69 menafsirkan ayat ini. Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka nanti bersama para nabi di surga, bersama para nabi, bersama dengan orang-orang yang siddiq. Demikian pula bersama dengan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang salih, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah
menukil hadis yang sangat agung, hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Wa anta ahabbu ilayya min ahli. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada istriku. Wa anta ahabbu ilayya min waladi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada mencintai anak-anakku. Wa inni la akunu fil bait. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini di rumah. Fama asbiru. Ya Rasulullah, inni la akunu fil bait fa adzkuruka. Ya Rasulullah, aku ini di rumah, lalu aku mengingatmu. Fama asbiru hatta atiyaka wa anzura ilaika. Ya Rasulullah, aku tidak bisa sabar, tidak tenang, aku gelisah sampai aku mendatangimu dan aku melihat wajahmu. Wa inni tadzakkartu mauti wa mautaka. Ya Rasulullah, aku memikirkan, aku mengingat kematianku dan kematianmu. Wa innaka idza mutta dakhaltal jannah wa rufi'ta ma'an nabiyyin. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau apabila meninggal dunia, engkau akan masuk surga dan engkau akan diangkat bersama para nabi dan para rasul di tempat yang mulia. Wa inni inda khaltul jannah. Ya Rasulullah, aku jika aku masuk surga, inni inda khaltul jannah akhafu alla araka. Ya Rasulullah, aku khawatir tidak bisa melihatmu. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat tadi yang bertanya dengan pertanyaan yang sangat berat, bertanya dengan pertanyaan yang sangat agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjawabnya. Jadi sahabat tadi sedih, sekiranya masuk surga lalu tidak bisa melihat lagi, tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, memberi jaminan, siapa yang istiqamah di atas jalan yang lurus, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, dia akan bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu dengan para nabi dan para rasul seluruhnya. Bertemu dengan orang-orang yang saleh, bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi, surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka mereka di surga nanti bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka dari para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dari ayat yang agung ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi wujubu
mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, fihi wujubu mutaba'ati manhajis sahabah, wajib mengikuti manhajnya, jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka adalah mereka adalah kaum yang paling besar mendapatkan kenikmatan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru min tarkil amali bil ilm, peringatan keras dari meninggalkan amal, peringatan keras tidak mengamalkan ilmu yang dipelajari. At-tahdhiru min tarkil amali bil ilm, peringatan keras dari meninggalkan amal dari ilmu yang dipelajari, karena ini adalah ciri orang-orang Yahudi. Jadi siapa yang tujuannya hanya mencari ilmu saja, tidak ada niatan untuk mengamalkannya, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi al-ilmu qabla al-qaul wal amal, wajib belajar ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Maka sebagian salaf berkata, man afsada min ulama'ina fahuwa syabahun bil yahud, man fasada min ubadina fahuwa syabahun bin nasara. Apabila ulama itu rusak, maka mereka menyerupai orang-orang apa? Yahudi. Dan apabila ahlu ibadah itu rusak, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah fihi an-dina wal ilma a'dhamun ni'mah alal itlaq, bahwasanya agama dan ilmu serta amal adalah kenikmatan yang paling agung. Jadi nikmat yang paling agung adalah nikmatud din, nikmatul ilm, nikmat amal soleh. Ini adalah kenikmatan. Maka Allah berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Nikmat apa di sini? Nikmat dunia atau nikmat apa? Yang dimaksud adalah nikmat agama yang benar, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan nikmat amal salih. Kemudian di antara pelajaran
yang bisa diambil dari ayat ini, fihi at-tahdhiru min musyabahati ahlil kitab, peringatan dari menyerupai ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Kemudian di antara pelajaran dari ayat ini, man sabata ala sirat, barang siapa yang sabata, istiqamah di atas sirat, siapa yang istiqamah, man sabata ala sirat, siapa yang istiqamah di atas jalan yang lurus, wada'allahu al-qabul, wada'allahu lahu al-qabul, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia diterima, wal mahabbah bainan nas, dia akan diterima dan dicintai manusia walaupun awalnya dibenci, walaupun awalnya dimusuhi. Tapi siapa yang istiqamah, Allah akan mencintainya dan Allah akan menjadikan manusia mencintainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang mencari ridha Allah, siapa yang mencari ridha Allah walaupun dimurkai manusia, Allah meridainya dan Allah menjadikan manusia ridha kepadanya. Dia diterima manusia, dia cintai manusia. Sebaliknya, wa manil tamasa ridhon nas bisukhtillah, siapa yang mencari ridha manusia dengan murka Allah, sakhitallahu an wa askhata anhu nas, Allah murka kepadanya dan Allah menjadikan manusia murka kepadanya. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Karena mereka meninggalkan ilmu, meninggalkan kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Kenapa mereka meninggalkan kebenaran? Karena mereka lebih mengutamakan ridha manusia daripada ridha Allah. Maka jangan tergesa-gesa, sabarlah di atas jalan yang lurus. Man thabata ala sirat wada'allahu lahul qabul wal mahabba bainan nas. Siapa yang istiqamah di atas jalan yang lurus, mendahulukan ridha Allah, membela agama Allah bil haq, dengan cara yang benar, Allah akan meridainya dan Allah akan mencatat dia diterima dan dia akan dicintai manusia. Namun sebaliknya, siapa yang mencari ridhonya manusia, dicari ridhonya manusia, walaupun Allah murka kepadanya, Allah murka kepadanya, dan suatu saat nanti Allah akan menjadikan manusia seluruhnya membencinya. Wal iyadu billah. Maka carilah ridha Allah dan perjalanlah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi an-nahi an kitmanil ilm, larangan menyembunyikan ilmu, terutama menyembunyikan ilmu karena urusan dunia, menjual ayat-ayat Allah dengan dunia yang sedikit. Maka mereka adalah kaum yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi dhammul jahl, celaan atau hinaan kebodohan.
wa annahu sababu kulli syarr, bahwasanya kebodohan adalah sebab semua keburukan. Jadi orang tersesat karena kebodohan, karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada yang belajar. Ini adalah hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah menghendaki kebaikan, Allah memudahkan jalan menuju ilmu. Tapi apabila Allah ingin menghinakan, tidak menginginkan kebaikan, Allah menjadikan sebuah penduduk negeri, sebuah penduduk desa semuanya bodoh di dalam masalah agamanya. Masing-masing hanya memikirkan perutnya saja. Wal iyadu billah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru min du'atid dhalalah wa ahlil bidah. Dari ayat ini terdapat pelajaran peringatan keras, hati-hati dari dai-dai penyesat umat, yaitu mereka yang menjual agama dengan dunia, atau mereka yang berdakwah tanpa dasar ilmu. Peringatan keras dari dai penyesat umat dan dari ahlul bidah. Ahlul bidah yang mengajak manusia kepada akidah yang tidak didasari dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, "Fahadhihi surah ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran." Surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, walaupun pendek ayat-ayatnya, walaupun ringkas, tetapi ayat surat ini mengandung kandungan yang sangat luas, mencakup makna yang sangat luas yang tidak tercakup di dalam surat apapun dari surat-surat Al-Quran yang lainnya. Fatadammanat anwa'at tauhid tsalasah. Ayat ini atau surat Al-Fatihah mengandung pelajaran, yaitu 3 macam tauhid. Tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin. Jadi surat Al-Fatihah mengandung tauhidur rububiyah. Kita mengimani bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Diambil dari firman Allah, Rabbil alamin. Kemudian beliau berkata, wa tauhidal ilahiyah wa huwa ifradullah bil ibadah yu'khadhu min lafzi Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah juga mengandung tauhid al-uluhiyah, yaitu mengesahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Diambil dari lafaz Allah. Apa artinya nama Allah? Apa arti dari nama Allah? Allahu. Apa artinya? Silakan Bang Tian Putra. Iya. Allahu apa artinya? Cak Rohim. Bang Munib, apa artinya Allahu? Hah? Artinya? Ya Allah, artinya ya Allah. Sampai menjawab atau sambat sampai ini? Cak Hasan, artinya Allahu. Pengajian pertama dah hadir ya? Apa Bang Tian? Apa Fatani? Allahu artinya? Dialah Allah. Silahkan Pak Mansur. Allahu artinya?
Ayo. Pak Muri silahkan. Silakan Bang Alfan. Allahu artinya? Hah? Allahu artinya? Salman. Artinya Allah. Catat ya, ini harus diulang-ulang terus, dicatat. Allahu, jangan santri saja yang menjawab, jamaah pun harus menjawab. Allahu artinya al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi. Allahu artinya al-ma'luh, yang maha disembah, al-ma'bud, yang maha diibadahi. Allahu artinya al-ma'luhu al-ma'bud. Dari maka Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah berkata, dari surat ini terdapat pelajaran kita mengimani tauhid al-uluhiyah. Ibadah hanya kepada Allah saja. Diambil dari nama Allah, Allahu. Dari namanya saja terdapat pelajaran tauhidul ibadah, tauhidul al-uluhiyah. Kemudian beliau berkata, jelas ya? Apa artinya Allahu, Pak Fatoni? Artinya namanya saja, yang maha disembah, yang maha diibadahi. Jelas ya? Wa min qawlihi, dan juga dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian wa tauhidul asma'i was sifat. Dari surat Al-Fatihah juga terdapat pelajaran menetapkan tauhid asma wa sifat, artinya hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Wa huwa itsbatu sifatil kamal lillah ta'ala allati athbataha li nafsihi wa athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wala tashbih, yaitu menetapkan sifat-sifat sempurna untuk Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ta'til, dengan tidak meniadakan, tidak pula menyamakan, dan tidak pula menyerupakan. Wa qad dalla ala dzalika lafdhu, diambil dari firman Allah alhamdu, kama taqaddam, sebagaimana yang telah dijelaskan. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah makna alhamdu? Apakah arti dari alhamdu? Segala puji. Alhamdulillah, apa artinya? Tolong dijelaskan. Segala puji, maksudnya apa? Yang para nabi terpuji atau enggak? Terpuji, tapi terpujinya lebih mulia kepada Allah dan kepada Nabi. Iya. Alhamdu artinya pujian. Alhamdu, pujian yang sempurna, pujian yang tidak terbatas, pujian yang mutlak hanya milik Allah. Jelas ya? Jadi alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Maksudnya pujian yang sempurna, pujian yang tidak terhingga, pujian yang tidak terbatas, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para nabi dan para rasul, kita memuji mereka, namun kita tidak boleh melampaui batas memuji mereka. Kita lanjutkan. Wa tadammanat itsbatan nubuwah
fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Dari surat Al-Fatihah terdapat pelajaran menetapkan kenabian, mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Diambil dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami Allah jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Lianna dzalika mumtani'un biduni risalah. Jalan yang lurus itu mustahil didapatkan tanpa adanya kenabian dan kerasulan. Maka tidak mungkin orang itu tahu jalan yang lurus tanpa mempelajari Al-Quran, tanpa mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan wali Allah, dasarnya karena mimpi. Ini semuanya ajaran yang palsu. Jadi jalan yang lurus harus dengan risalah kenabian. Dan yang ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya supaya istiqamah di atas jalan yang lurus adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau bersabda, taraktu fikum itsnain, aku tinggalkan kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnahku. Berpegang teguh dengan Al-Quran maksudnya apa? Dipelajari seluruhnya, kemudian diamalkannya. Demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wa itsbatul jazaa'i 'alal a'mal. Dari surat Al-Fatihah terdapat pelajaran kita mengimani akan adanya balasan di hari amal yang dikerjakan manusia. Fi qaulihi Malik yaumiddin, diambil dari firman Allah Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Wa annal jazaa'a yakunu bil adl li'anna ad-dina ma'nahu al jazaa'u bil adl. Dan balasan Allah dengan keadilan. Karena kalimat ad-din artinya membalas dengan keadilan. Wa tadammanat itsbatal qadar. Dan ayat dan surat Al-Fatihah mencakup makna menetapkan takdir, mengimani adanya takdir. Wa annal abda fa'ilun haqiqatan khilafan lil qadariyah wal jabriyah. Dan seorang hamba benar-benar beramal secara hakiki, memiliki kehendak, namun kehendak mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fatihah terdapat pelajaran bantahan kepada kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari takdir. Itu kelompok Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari takdir. Artinya Allah belum mentakdirkan apa yang terjadi untuk hamba-hambanya. Jadi seorang hamba belum ditakdirkan masuk surga, belum ditakdirkan masuk neraka, atau yang lainnya. Dan ada pula kelompok Al-Jabriyah. Mereka adalah kelompok yang meyakini manusia di dalam amalnya ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kelompok yang sesat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir dan bahwasanya seorang hamba benar-benar beramal, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, bal tadammanat ar-radda ala jami'i ahlil bid'ah wad dhalal. Surat Al-Fatihah terdapat pelajaran bantahan kepada seluruh ahlu bid'ah dan kelompok yang sesat. Diambil dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya orang yang istiqamah di atas jalan yang benar, bukan jalannya ahlul dhalal dan bukan pula jalannya ahlul bid'ah. Li'annahu ma'rifatul haqq wal amalu bih. Karena jalan yang lurus adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fahuwa mukhalifun lidzalik. Dan semua ahlu bid'ah, semua orang yang sesat menyelisihi jalan yang lurus.
Kemudian beliau berkata, wa tadammanat ikhlasaddin lillahi ta'ala ibadatan wasti'anatan. Dan surat Al-Fatihah terdapat pelajaran mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, baik itu ibadah ataupun doa. Janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah, janganlah berdoa kecuali hanya kepada Allah. Diambil dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falhamdulillahi rabbil alamin. Beliau menutup tafsir dari surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian besok, yaitu kita memasuki tafsir surat Al-Baqarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.